Aduh, dunia makin ngeri aja deh sekarang, Lur. Gimana nggak ngeri? Masa iya ada seorang pria yang tega gituin bocil secara nggak masuk akal dan di luar nalar pikiran deh? Oh ya, Lur, sebelumnya AA mau disclaimer dulu, karena kasus ini lumayan cukup lama ya di tahun 2019, jadinya footage-nya itu banyak menggunakan ilustrasi, karena nggak banyak juga nih AA dapetin dari foto-foto pelaku pun ataupun juga dari korban. Jadi harap maklum ya, Lur. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Jadi di tanggal 1 April 2019, kurang lebih jam setengah 9 malam hari nih, ada seorang gadis remaja bernama Paulina Yowe sedang berjalan sendirian di daerah Taman Odong yang mengarah ke Bundaran Tugu. Tapi tiba-tiba aja dari arah belakang ada seorang pria yang bernama Yusuf sedang ngikutin gadis itu menggunakan sepeda motornya. Yusuf Godlit Mauri atau yang lebih akrab disapa Yusuf berusia 21 tahun. Dia merupakan seorang pemuda yang tinggal di daerah Serui, Pulau Japen, Papua. Untuk kesehariannya nih, Lur, Yusuf adalah seorang pemuda pengangguran yang terkenal di kampungnya. Namun bukan terkenal akan kebaikannya, melainkan terkenal sebagai pemuda yang gemar banget nih buat onar di tempat tinggalnya. Akan tetapi beberapa media online Indonesia mengatakan, jika Yusuf merupakan seorang mahasiswa, namun gak pernah disebut ini, dia nempuh pendidikan di universitasnya di kampus mana. Ketika Paulina udah sampai di Bundaran Tugu, Yusuf tiba-tiba memanggil gadis remaja itu. Saat itu nih, Lur, Yusuf langsung ngedeketin Paulina dan ngajak ngobrol sebentar. Di tengah-tengah obrolannya, Yusuf secara sadar ngucapin kalimat yang sangat gak sopan kepada Paulina, yakni ngajak remaja itu buat ngelakuin begituan. Ngedengar ajakan itu tentu aja membuat Paulina langsung tersontak kaget, ngerasa gak terima dilecehin seperti itu. Dia secara spontan langsung nimpalin ajakan Yusuf dengan nyebutin bahwa burungnya itu kecil. Saat itu ya, Lur, Yusuf yang ngerasa terhina dengan ucapannya, seketika emosinya langsung tersulut. Pemuda tersebut segera menarik tangan gadis itu, namun dengan cepat Paulina buru-buru menepisnya. Yusuf yang terlanjur emosi gak mau menyerah begitu aja. Dia kembali menarik tangan remaja itu untuk kedua kalinya dengan sedikit paksaan dan segera menyeretnya ke arah taman dekat lapangan futsal. Karena kebetulan hari udah mulai malam, kondisi sekitar Bundaran Tugu sampai di taman tersebut benar-benar sepi dan gak ada satupun orang yang melintas di sekitaran tempat itu. Di taman itu Yusuf langsung melanjutkan aksinya dengan membekap bagian mulut gadis remaja tersebut menggunakan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya dia gunakan untuk menusuk bagian perut Paulina sebanyak 5 kali menggunakan sebilah pisau belati. Gara-gara luka tusukan yang bertubi-tubi itu, Paulina langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Merasa panik korbannya udah kehilangan nyawanya, Yusuf langsung menyeret tubuh gak bernyawa itu ke semak-semak yang letaknya gak jauh dari lokasi penghabisan nyawa. Dia sempat ngelucutin semua pakaian gadis remaja itu dan berniat buat nidurinya. Akan tetapi karena takut kalau aksinya ketahuan, dia akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Karena udah kepalang tanggung, Yusuf akhirnya mutusin buat menggerayangi seluruh tubuh dari Paulina serta berkali-kali nih mainin tangannya di bagian alat gadis itu. Setelah ngerasa puas ngegerayangin tubuh gak bernyawa tersebut, dia langsung ngelanjutin aksi gilanya dengan cara menggorok bagian leher Paulina menggunakan sebilah pisau yang tadi dibawanya. Namun karena bagian kepala dari gadis cantik itu nggak kunjung terpisah dari tubuhnya, akhirnya Yusuf mutusin buat pulang ke rumah buat ngambil sebilah parang yang cukup besar. Sesampainya di rumah, dia bergegas mengambil barang yang dibutuhkan dan kembali ke lokasi jasad Paulina. Parang tersebut kemudian dia gunakan untuk membelah-belah bagian tubuh Paulina sebanyak 13 bagian. Pembelahan badan itu diawali dengan memotong-motong bagian kepala, kaki kanan dan kiri, kemudian memotong bagian tangan kanan dan kiri, serta bagian torso manusia. Usai aktivitas gila tersebut selesai, Yusuf langsung pergi ke pasar buat ngebeli 4 buah kantong plastik berukuran besar. Namun di saat dia kembali ke sana, tanpa sengaja nih, Lur, Yusuf malah bertemu dengan 3 orang pemuda yang gak dikenalnya, yang saat itu kebetulan lagi minum minuman keras di lapangan futsal. Yusuf kemudian memasukkan potongan tubuh Paulina ke dalam kantong plastik, di mana kantong plastik pertama berisi potongan kepala, lengan bawah kiri, lengan atas sebelah kiri, dan juga telapak tangan kanan, serta telapak tangan kiri. Sedangkan untuk plastik kedua berisi torso manusia bagian atas. Kantong plastik ketiga berisikan betis kanan dan betis kiri, dan untuk plastik terakhir berisikan potongan torso manusia bagian bawah sampai ke lutut.
Selanjutnya ya Lur, Yusuf mengangkat kantong plastik yang udah berisi potongan-potongan tubuh manusia itu menuju ke samping lapangan futsal, tempatnya menaruh sepeda motor. Nah Lur, ketika Yusuf melintasi lapangan futsal, dia sempat berhenti di hadapan 3 pemuda yang sebelumnya nawarin Yusuf buat minum. Saat itu ketiga pemuda itu lagi nawarin minuman keras yang mereka bawa kepada Yusuf. Tapi sekali lagi nih ya, Yusuf gak ngehirauin ketiga pemuda itu, dan dia kemudian mutusin berjalan dengan cepat ninggalin lapangan futsal tersebut menuju ke lokasi parkir sepeda motor yang berada tepat di bagian samping lapangan itu. Saat berada di bagian parkir, Yusuf berhenti sejenak untuk memasukkan kantong-kantong plastik itu ke dalam bagasi motornya. Namun karena gak bisa masuk semuanya, Yusuf terlihat memutar otak dan sibuk banget nih, berusaha agar kantong-kantong tersebut bisa masuk ke dalam jok motornya. Aktivitas yang cukup mencurigakan itu tentu aja mancing rasa penasaran dari ketiga pemuda yang sedari tadi mengawasi gerak-gerik dari Yusuf. Akhirnya dikarenakan merasa sangat penasaran dengan isi di kantong plastik itu, ketiga pemuda yang sedang minum-minum itu memutuskan untuk mendekati Yusuf guna melihat isi dari kantong plastiknya. Saat ketiga pemuda tersebut mendekat, Yusuf dengan cepat mengatakan bahwa kantong plastik itu cuma berisikan sampah aja. Setelah itu nih Lur, Yusuf bergegas pergi ninggalin lokasi parkir, ngebawa semua kantong plastik menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Dia membuang potongan-potongan tubuh dari Paulina ke 3 tempat yang berbeda. Kantong pertama dibuang di daerah Kalimati, kantong kedua dan ketiga dibuang di daerah Pintu Angin, sedangkan kantong terakhir dibuang di lokasi bangunan yang gak jauh dari lapangan futsal. Keesokan harinya, hampir di waktu yang berdekatan, beberapa orang warga menemukan kantong-kantong plastik tersebut. Para warga langsung ngelaporin penemuan itu kepada pihak kepolisian setempat. Karena ditemuinya hampir di waktu yang bersamaan, aparat kepolisian pun segera ngebawa kantong-kantong itu ke rumah sakit untuk ngelakuin identifikasi dan otopsi. Tim forensik yang ngelakuin penyelidikan mengatakan bahwa potongan-potongan tubuh tersebut identik, cocok serta lengkap, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa potongan-potongan tubuh itu merupakan Paulina Yowe berusia 15 tahun. Paulina merupakan seorang gadis remaja yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Pertanian, Kampung Wainakawini, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Untuk kesehariannya sendiri, Paulina ini adalah seorang siswi kelas 3 SMP di sebuah sekolah swasta yang lokasinya gak jauh dari tempat tinggalnya. Gak begitu banyak media-media yang ngejelasin latar belakang dari korban. Namun menurut beberapa orang temannya, Paulina dikenal sebagai seorang siswi yang rajin, gak pernah terlambat datang ke sekolah, dan sangat ramah kepada siapapun. Setelah ngedapetin informasi mengenai identitas dari korban, aparat kepolisian pun bergerak cepat untuk ngedatengin rumah Paulina. Di sana selain untuk nyampein berita duka mengenai meninggalnya Paulina, aparat kepolisian juga minta keterangan dari orang tua korban. Menurut keluarganya, Paulina terakhir kali berpamitan ingin ke Taman Tugu dengan berjalan kaki seorang diri pada malam hari, sebelum akhirnya ditemukan kehilangan nyawanya. Berbekal informasi tersebut, aparat kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan selama berhari-hari guna menjadikan kasus ini jadi terang benderang. Pihak berwajib pun terus menggali keterangan-keterangan dari keluarga teman dan beberapa orang lainnya. Sampai pada akhirnya aparat kepolisian ngedapetin keterangan dari salah satu pemuda yang mengaku sempat melihat hal mencurigakan di lapangan futsal saat malam hari sebelum kabar penemuan jasad tersebut menggemparkan warga Kabupaten Yapen. Pemuda yang gak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa pada tanggal 1 April 2019 malam hari, dia bersama dengan 2 orang temannya sedang minum-minum di lapangan futsal yang ada di Taman Udo. Mereka gak sengaja bertemu dengan seorang pria yang menurutnya cukup mencurigakan, membawa kantong plastik hitam menuju ke area parkiran motor. Namun saat didekati, pria misterius tersebut bergegas meninggalkan area itu. Dia pun langsung menjelaskan secara detail ciri-ciri dari pria misterius yang ditemuinya bersama dengan 2 orang temannya. Setelah ngedapetin ciri-ciri dari pria misterius tersebut, aparat kepolisian segera ngelakuin pencarian dan akhirnya investigasi aparat kepolisian pun membuahkan hasil. Gak dijelasin secara rinci ya kapan penangkapan dari pelaku, tetapi yang pasti, aparat kepolisian berhasil menangkap Yusuf berusia 21 tahun. Setelah penangkapan tersebut, pihak berwajib segera menggiring Yusuf ke kantor polisi buat penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya,
Yusuf mengakui semua perbuatannya. Dia menjelaskan kepada tim penyidik bahwa dirinya memang benar merupakan dalang di balik kasus penghabisan nyawa yang menimpa Paulina. Dia juga mengaku jika motif dirinya melakukan aksi ngerinya itu karena merasa sakit hati ketika Paulina menolak untuk berhubungan badan dengannya dan malah mengejek dirinya dengan mengatakan jika burungnya itu kecil. Aksi Yusuf yang bisa dibilang kelewat sadis ini mengundang tanda tanya aparat kepolisian. Pihak berwajib pun mutusin untuk melakukan tes urin kepada pelaku dalam kasus ini. Dan berdasarkan hasil tes urin dari Yusuf, dinyatakan Yusuf ini ternyata positif menggunakan narkoba. Sehingga aparat kepolisian menyimpulkan bahwa di saat Yusuf melakukan aksi bengisnya itu, dirinya sedang dibawa pengaruh narkoba. Atas perbuatannya, Yusuf resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan nyawa. Pada tanggal 21 November 2019, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Serui, Papua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui menyatakan bahwa Yusuf bersalah atas tuduhan penghabisan nyawa dan mutilasi gadis remaja bernama Paulina Yowe. Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Oke lur, sekian dulu ya untuk kasus ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Udah cukup adilkah hukuman untuk pelaku dalam kasus ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Jujur aja ya lur, saat riset dan menulis narasi untuk kasus ini, AA benar-benar miris dengan tindakan pelaku yang di luar batas normal pas usianya ini masih terbilang sangat muda lagi. Dengan adanya video ini, AA kembali mengingatkan untuk semuanya, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kasus ini. So selalu waspada dan hati-hati, karena kejahatan itu bisa datang di mana aja dan kapan aja. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.